Yohanes 8 ayat 36. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sobat Inspirasi, kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari belenggu fisik atau tekanan dunia, tetapi juga dari belenggu hati. Salah satu belenggu yang paling berat adalah kepahitan dan dendam. Banyak orang secara fisik hidup bebas, tapi hatinya terpenjara oleh rasa sakit yang belum dimaafkan. Yesus datang untuk memerdekakan kita, bukan hanya dari dosa yang kita lakukan, tapi juga dari luka yang orang lain timpakan kepada kita. Pengampunan adalah kunci pintu kemerdekaan itu. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Saat kita mengampuni, kita sesungguhnya sedang membebaskan diri kita sendiri dari rantai kebencian. Yesus sendiri memberi teladan terbesar di kayu salib. Saat ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika Tuhan yang kudus mau mengampuni mereka yang menyakitinya, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Seorang pernah digigit seekor anjing liar. Giginya menancap dan meninggalkan luka yang cukup dalam. Luka itu tidak segera dibersihkan sehingga infeksi mulai menyebar. Bukan gigitannya yang membunuh, tapi racun yang dibiarkan tinggal. Begitu juga dengan kepahitan. Sakit hati mungkin kita tidak bisa hindari. Tetapi, jika kita memilih memelihara dendam, hati kita akan terinfeksi dan meracuni seluruh kehidupan kita. Pengampunan adalah obat yang membersihkan luka itu, sehingga kita bisa sembuh dan kembali hidup bebas. Oleh karena itu, mari kita melakukan penerapan prinsip-prinsip pengampunan dalam hidup kita, agar kita mengalami kemerdekaan dalam hati. Yang pertama, berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Ini langkah pertama untuk melembutkan hati. Kedua, bersandar pada Roh Kudus. Pengampunan sejati lahir dari kasih Allah, bukan kekuatan manusia. Ketiga, ingat bahwa kita pun pernah diampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Hendaklah kamu saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sobat Inspirasi, apakah ada orang yang masih membuat hati kita panas setiap kali kita mengingatnya? Hari ini, lepaskan pengampunan kepadanya dalam doa. Pengampunan bukan hadiah untuk mereka, tapi kemerdekaan bagi hati kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan aku dari dosa melalui pengampunan-Mu di kayu salib. Hari ini, aku memilih untuk melepaskan kepahitan dan mengampuni mereka yang telah melukai hatiku. Aku menyerahkan rasa sakit dan amarah ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hatiku, penuhi aku dengan damai-Mu, dan ajar aku berjalan dalam kemerdekaan sejati. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.